Bagian dari berita-berita yang akan kami sampaikan adalah mengenai beberapa informasi kriminal ya. Ya, di antara yang pertama akan kami sajikan adalah penertiban yang terjadi di Kota Ambon berlangsung ricuh saat Satpol PP berusaha menertibkan bangunan liar. Tidak, warga yang tidak terima dengan penertiban ini melakukan perlawanan dan membuat Jalan Sultan Babullah macet total. Menyerang petugas dengan batu. Tak terima, petugas Satpol PP pun membalas lemparan tersebut. Menyerang petugas dengan batu. Tak terima, petugas Satpol PP pun membalas lemparan tersebut. Jalannya penertiban berusaha menenangkan warga. Protes warga terjadi karena bangunan yang mereka dirikan sudah sesuai dengan program penataan Kota Ambon. Warga juga memprotes Lurah Waihoang yang tidak melakukan sosialisasi kepada warganya. Dari Ambon, Maluku, Hari Raja Baikole, TV1 mengabarkan. Yang berikut ini adalah rangkuman kabar kriminal untuk Anda pemirsa. Di Jambi, pasangan suami istri ditangkap polisi karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu ke kalangan mahasiswa. Ya, sementara itu di Lampung, polisi berhasil membekuk komplotan pelaku pencurian remaja. TL dan IN, pasangan suami istri ini ditangkap petugas Polsek Telanai-Pura. Pasangan suami istri tersebut sudah lama menjadi target operasi kepolisian. Selama ini, keduanya berperan sebagai bandar narkoba jenis sabu yang memasok kalangan mahasiswa. Dari tangan pelaku, polisi mendapati belasan paket sabu siap edar. Saat ini, polisi masih akan terus mengembangkan kasus ini. Dua remaja ditangkap petugas Polresta Bandar Lampung karena terlibat pencurian kendaraan bermotor. Pelaku ditangkap saat akan menjual komponen sepeda motor hasil curian. Kedua pelaku selalu mengincar korbannya di jalan yang menanjak. Setelah membantu korban mendorong sepeda motor, pelaku langsung merampas. Bahkan pelaku tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Adapun yang ditangkap adalah DA, berumur 19 tahun, yang bersangkutan merupakan spesialis ataupun residivis, dan bersama yang bersangkutan juga kita amankan satu orang rekannya, di mana sebagai penyedia tempat dilakukan kanibal terhadap barang-barang hasil curian. Firmanto ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Wajo saat bertransaksi di Pasar Siwa. Dari tangan pelaku ditemukan sabu seberat 4 gram yang dikemas dalam ratusan plastik kecil. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah sering kali mengedarkan sabu di kalangan pelajar. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk mengetahui siapa pemasok barang haram ke pelaku. Tim TV1 mengabarkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Ribuan supporter sepak bola Persija Jakarta hari ini berdemonstrasi di depan kantor Kemenpora di Senayan, Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan keprihatinan atas nasib sepak bola Indonesia. Aksi ribuan supporter ini juga didukung sejumlah pemain Persija Jakarta. Mereka berorasi menuntut agar Menpora mencabut SK pembekuan PSSI sesuai dengan putusan PT UN yang memenangkan gugatan PSSI pada Juli lalu. Mereka menginginkan kompetisi tetap berjalan dan agar para pemain tetap mampu berprestasi dan mencari nafkah. Sejumlah aparat pengamanan bersenjata pun diturunkan dan akibat demo ini, lalu lintas di sekitar Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta Selatan macet. Lalu bagaimana jalannya unjuk rasa yang dilakukan oleh supporter Persija Jakarta? Kita akan bergabung dengan reporter TV1, ada Syafati Suryo, melaporkan langsung dari depan gedung Kemenpora Jakarta. Syafa.
Iya, pemirsa, masa pengunjuk rasa yang terdiri dari supporter, sejumlah pemain dan juga pelatih dari klub sepak bola Persija Jakarta saat ini sudah berangsur-angsur membubarkan diri dari depan kantor Kemenpora Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya mereka sempat melakukan aksi demonstrasi dan terus berorasi sejak pukul 11 siang tadi dan saat ini sudah berangsur-angsur membubarkan diri. Tadi juga sempat ada pertemuan antara perwakilan dari supporter, pemain dan juga pelatih dari bersama dengan pihak Kemenpora yang diterima oleh Sesmenpora Alfitra Salam dan juga oleh anggota tim transisi Zuhairi Misrawi. Lalu kemudian apa yang menjadi hasil dari pertemuan tersebut? Langsung saja kita tanyakan kepada mantan ketua The Jackmania, sudah ada Bang Riko. Selamat siang Bang Riko. Siang. Bang Riko, ini tadi hasil pertemuan antara pihak The Jackmania, pelatih dan pemain Persija dengan pihak Kemenpora. Apa hasil pertemuannya nih Bang? Yang pertama kita sampaikan Kemenpora segera mencabut SK-nya terhadap PSSI hari ini juga 1x24 jam. Kita tidak mengakui adanya tim transisi. Tim transisi bukan solusi untuk menyelesaikan Liga Indonesia, bukan menyelesaikan untuk sepak bola Indonesia. Kalau kita minta kepada Menteri melalui statementnya tadi segera mencabut SK-nya hari ini juga. Kemudian dalam pertemuan tadi di gedung Kemenpora, apa yang disampaikan oleh teman-teman Persija dan kemudian apa yang menjadi jawaban dari pihak Kemenpora tadi, Bang? Perwakilan di pihak Kemenpora tidak mengerti sepak bola. Dia tidak mengerti sama sekali sepak bola. Buta akan sepak bola. Buta akan sepak bola. Apa yang kita tanya tidak nyambung dengan mereka semuanya. Makanya dengan itu serahkan segala sesuatunya pada ahlinya, kepada Kemenpora. Jika ingin memenahi sepak bola Indonesia, ayo sama-sama kita sebagai supporter siap mengawal jalannya perbaikan akan sepak bola Indonesia. Kemudian Bang, apa selanjutnya rencana yang akan dilakukan oleh Persija maupun oleh The Jackmania usai pertemuan dengan Sesmenpora tadi? Mereka akan melaporkan ini ke pihak Menteri, Pak Imam Nahrawi, yang baik hati, mudah-mudahan baik hatinya. Apakah dia sehat atau tidak, itu ya saya pertanyaan. Kita minta kepada dia, legowo lah, PTUN kita PSSI telah dimenangkan. Jadi sadar diri lah. Jadi negara, Pengadilan Tinggi Negara telah memenangkan PSSI. Dengan ini kita minta kepada pihak Kemenpora berbesar hati. Nggak usah lagi lah, kalau mau dengan sepak bola Indonesia, nggak usah lagi dengan adanya perpanjangan masalah hukum. Nggak usah ada masalah hal yang ribet, tahu ribet lah. Menpora itu tahu ribet banget untuk masalah sepak bola Indonesia. Bang Riko, jika seandainya tuntutan dari teman-teman Persija dan juga oleh teman-teman di Jackmania ini kemudian tidak dikabulkan oleh pihak Kemenpora, kemudian apa rencana yang akan dilakukan oleh The Jackmania dan juga oleh klub Persija? Teman-teman sepakat ini akan datang lebih besar lagi, kita akan duduk di Kemenpora, di sini kita akan buat tenda, kita bikin toilet umum, akan berumah di sini sementara sampai Kemenpora mencabut SK-nya. Terima kasih Bang Riko atas informasinya. Dan pemirsa, jadi ada sejumlah tuntutan yang sejak pukul 11 siang tadi disuarakan oleh masa pengunjuk rasa yang terdiri dari The Jackmania, kemudian pemain dan pelatih Persija. Di antaranya menuntut Menpora agar segera mencabut SK pembekuan terhadap PSSI dan juga menuntut kepada Menpora agar pula situasi lalu lintas di sekitar Jalan Gerbang Pemuda tepat di depan kantor Kemenpora yang sebelumnya sempat terjadi kemacetan, saat ini juga sudah mulai lancar, sudah terpantau ramai lancar. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Syafaati Suryo melaporkan langsung dari gedung Kemenpora Jakarta. Kita ke informasi lainnya, informasi mengenai hari-hari bersejarah atau tanggal-tanggal bersejarah yang tepat jatuh pada hari ini, yaitu 11 Agustus. Di antara ini masih berhubungan dengan dunia sepak bola kita. Tadi ada supporter Persija. 11 Agustus tahun 1987, tim sepak bola Arema resmi didirikan. Ya, ada beberapa peristiwa lain, diantaranya pada tahun 1934, kala itu penjara Alcatraz dibuka sebagai penjara federal Amerika Serikat. 11 Agustus 1934, penjara Alcatraz dibuka sebagai penjara federal. Supporter sepak bola Persija Jakarta menggelar unjuk rasa di depan gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Selasa siang. Mereka menuntut Menpora Imam Nahrawi segera mencabut pembekuan terhadap PSSI yang dianggap telah merugikan banyak pihak.
Ribuan supporter klub sepak bola Persija Jakarta mendatangi gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Unjuk rasa digelar sebagai bentuk protes terhadap sikap Menteri Pemuda dan Olahraga yang membekukan sepak bola PSSI. Massa menilai keputusan tersebut secara langsung telah meningkatkan angka pengangguran. Pasalnya banyak stakeholder sepak bola, mulai dari level pemain hingga pedagang, menganggur. Massa menuntut agar Menpora Imam Nahrawi segera mencabut SK pembekuan terhadap PSSI dan segera menggulirkan kembali kompetisi sepak bola. Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari arah Asia Afrika menuju Gatot Subroto sedikit terhambat.